Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Riza Bahtiar akan menjelaskan tentang sebuah end-to-end testing library dari JavaScript, yaitu Cypress.io. Pertama-tama sebelumnya, apa sih software testing itu? Software testing adalah sebuah langkah untuk memastikan sebuah produk itu aplikasi berjalan dengan baik dan benar. Hal ini agar dapat mendeteksi bug dari awal sebelum dideploy. Selain itu, jika terjadi kesalahan atau yang tidak sesuai dari rencana awal dari pembuatan aplikasi akan terdeteksi lebih awal, sehingga dapat menekan cost atau biaya dari perbaikan bug itu sendiri. Dan itu sangat bermanfaat ketika bila terdapat kesalahan dan sudah dideploy, kemudian saat proses developing atau penambahan fitur agar tidak terjadi crash, dan hal tersebut memakan waktu untuk melakukan proses debugging dan penyelesaian dari masalah tersebut. Hal itu dapat menghambat dari pengembangan fitur yang lainnya. Software testing sendiri dibagi menjadi dua, yaitu automated testing dan manual testing. Seperti namanya, automated testing adalah melakukan testing secara otomatis. Sedangkan manual testing kita melakukannya dengan cara mengeklik atau scroll atau menuliskan pada sebuah aplikasi secara manual. Di sini keuntungannya untuk menggunakan automated testing adalah kita tidak melakukannya secara repetitif atau secara berulang-ulang. Misalnya ketika kita melakukan testing pada suatu aplikasi yang terdapat fitur login, kemudian fitur login tersebut terdapat beberapa skenario. Alangkah baiknya jika proses penginputan tersebut hanya diganti-ganti password-nya atau username-nya. Namun struktur dari atau prosesnya kan sama. Nah, itu bisa dibuat function dan kita panggil sesuai dengan username atau password yang kita masukkan. Ya, seperti itu contoh pengaplikasiannya. Terus kita masuk ke tools Cypress itu sendiri. Cypress adalah end-to-end testing tools untuk web. Maksud dari end-to-end testing ini adalah kita dapat melakukan testing seperti kita mengoperasikan si aplikasi tersebut, di mana ada ketika user melakukan klik, melakukan pencarian data, typing, scroll, atau yang lainnya, itu disebut end-to-end testing. Cypress sendiri tidak tergantung pada tools lain. Ini maksudnya tidak sebanyak dari tools-tools yang lain. Karena Cypress sendiri yang saya tahu hanya dependen ke Mocha dan Chai. Mocha adalah framework testing untuk Node.js, sedangkan Chai itu library assertion. Tidak hanya digunakan end-to-end testing, tapi Cypress dapat digunakan untuk integration test atau unit test.
Unit test sendiri adalah pengetesan sebuah aplikasi per modul. Seperti kita beri contoh yang tadi, proses login atau authorization sendiri merupakan sebuah unit. Ketika kita melakukan testing seperti kalau kita di Instagram melakukan pencarian di Explore atau melakukan searching di Explore, itu unit test tersendiri. Kalau kita gabungkan kedua unit test tersebut, maka akan jadi integration test. Misalnya kita melakukan integration test itu seperti kita melakukan pencarian di Explore. Jika usernya belum login, maka kita akan melakukan login. Itu sudah termasuk unit test login. Kemudian kita melakukan unit test ke pencarian data atau Explore tadi. Jika digabungkan tersebut, kita akan menjadi sebuah integration test. Kemudian ini beberapa keuntungan yang digunakan kita menggunakan Cypress. Di sini bisa kita lihat ada fitur namanya time travel. Nah, ini berguna untuk melakukan debug dan kita dapat melakukan tracing dari tes tersebut. Ada real time reloads. Nah, ini ketika kita melakukan pengubahan struktur kode dari testing tersendiri, ketika kita melakukan save, maka Cypress akan mereload ulang pengetesannya. Dan Spice, Stop, dan Clocks ini berguna untuk melakukan testing pada server, seperti kita mengecek respons dari API dan sebagainya. Ini berkaitan dengan network traffic control itu sendiri. Selain itu ada consistent results. Yang kita bisa melakukan mendokumentasikan seperti yang sukses berapa, yang gagal berapa, seperti itu. Ini ada debugability. Yang kita bisa melakukan tracing secara mudah. Nanti akan saya demokan debugability ini. Automatic waiting, ini seperti kita melakukan visit ke suatu URL atau visit, lebih mudahnya visit. Kalau respons dari internet kita lambat, maka visit ini sangat berguna karena Cypress akan menunggu hingga web terrender sampai selesai. Sehingga jika kita melakukan pengetesan pada atribut atau elemen-elemen dari web tersendiri, tidak kena error. Kemudian ada screenshot and video. Cypress juga bisa melakukan screenshot atau merekam video pengetesan juga. Jika dibandingkan dengan tools sebelumnya, ya seperti Selenium, Cucumber, dan lain sebagainya tersebut, Cypress bisa dibilang lebih mudah untuk dilakukan penginstalan dan dia all in one
testing framework. Jadi sekali install kita langsung dapat menjalankannya. Beda dengan tools sebelum Cypress. Nah, di sini kita harus memilih framework-nya, terus kita memilih execution library-nya, WebDriver-nya, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin kita agak kesulitan untuk memilih-milih tools-tools yang akan digunakan. Namun Cypress membandelnya dengan ya Cypress itu sendiri. Nah, bagaimana untuk melakukan setup atau menginstal dari Cypress itu sendiri? Nah, yang pertama kita harus memiliki Node.js terlebih dahulu. Karena si Cypress sendiri itu berjalan di atas JS. Kemudian kita bisa kita lihat kita ke sini. Nah, bisa dipilih antara Windows, Mac atau ini Linux mungkin ya, Linux. Ya, tinggal download aja, lakukan next 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 sampai selesai semuanya. Nah, nanti Node.js akan terinstall. Tidak hanya Node.js, tapi npm atau Node Package Manager juga terinstall di laptop kita. Nah, kemudian di sini kita change directory ke suatu folder. Di sini my project. Kita lakukan npm install min-g npx. Nah, di sini npx sendiri itu adalah kita dapat melakukan eksekusi sebuah binary file di dalam Node.js. Sehingga akan lebih mudah tanpa harus melakukan merun suatu file dengan relatif path yang terlalu panjang. Selanjutnya setelah menginstal npx, oh ya ini global ya, jadi kita hanya melakukan ini sekali. Dan untuk proyek-proyek berikutnya seperti melakukan create dari React App atau yang lainnya, tidak usah melakukan install npx lagi. Lalu kita ya tinggal melakukan npm install Cypress, kemudian npx Cypress open. Nah, di sini mungkin tidak saya demokan auto installnya, namun saya akan tunjukkan karena terlalu lama untuk dijalankan. Nah, bisa kita lihat dari sini kita membuat directory baru. Kemudian kita change directory ke folder tersebut. Skip init ini dulu melakukan versioning. Nah, kemudian kita melakukan npm install Cypress. Nah, ini prosesnya mungkin agak sedikit lama. Ya, itu 7 menit kalau di sini. 7 menit. Nah, kemudian kita melakukan npx Cypress open. Sebelumnya, jika kita belum melakukan baru pertama kali menginstal Cypress pada project atau folder kita, yang hanya folder yang hanya terdapat pada project kita hanya Cypress dan Node modules. Sedangkan Cypress.js sendiri masih belum ada. Ketika kita melakukan npx Cypress open sendiri, maka akan tampil sebuah
GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan kita untuk melakukan pengetesan dengan cara ya memilih spek tes yang sesuai. Nah, sebelum melakukan atau menuliskan sebuah test code, teman-teman juga harus ya mungkin sedikit lah mempelajari terkait Mocha.js syntax. Mocha adalah JavaScript framework untuk Node.js yang dapat melakukan testing secara asinkronus. Nah, Mocha itu adalah ini ya framework. Jadi Cypress sendiri juga menggunakan Mocha sebagai framework-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada describe, ada tes hook-nya, dan tes functionality. Nah, describe sendiri adalah sebuah blog yang mengumpulkan beberapa individual test yang serupa. Misal kita beri nama login. Ya, ini konteks dari pengetesan ini adalah login. Sedangkan before each adalah setiap functionality test itu harus menjalankan fungsi yang ada pada before each. Sedangkan ada it di sini. It adalah ini pengetesannya itu sendiri. Misalnya di sini kita melakukan sukses login. Kemudian ada failed login dan login yang lain. Mungkin beberapa skenario. Nah, ini skenario yang harus dijalankan. Yang ada pada describe login. Ya, bisa dibilang skenario yang ada lah lebih mudahnya. Sedangkan ini maaf saya lupa Mocha ini ya. Mocha adalah library assertion. Assertion sendiri seperti ini. Kita lihat expect ini itu equal 15. Jadi seperti apa ya, pengecekan kebenaran dari suatu state itu dicek menggunakan assertion. Nah, mungkin bisa dilihat di sini lebih lengkapnya. Dari penggunaan Mocha juga bisa dilihat di sini. Oh, ini kebalik ya, kebalik. Maaf. Dan mungkin kita bisa mulai demonya. Nah, di sini saya sudah berada di direktori belajar Cypress. Sekarang coba kita buka npx Cypress Open-nya. Oh ya, Cypress sendiri ada dua mode untuk menjalankannya. Ada mode menggunakan UI dan ada mode menggunakan CLI. Nah, si Cypress sendiri akan membaca, ya di sini terdapat list dari file-file ya. Di sini Cypress akan membaca file-file yang ada pada integration. Nah, ini kenapa kok diberi nama 1, 2? Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah menggunakan
nanti ketika menggunakan CLI. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah example to do app. Ya, jadi ini pengetesan untuk to do app. Nah, bisa kita lihat setiap tes ini kita harus visit atau mengunjungi URL ini, example cypress.io ini. Sehingga kita tidak perlu menuliskannya berulang-ulang di setiap hit-nya atau setiap tesnya. Nah, seperti ini. Dan ya ini melakukan tesnya. Ini kita dapat melakukan pengetesan display. Ini namanya, terus ini prosedurnya. Seperti apa prosedurnya? Ada pada di dalam si log itu sendiri. Nah, ini jika kita pilih, nah, maka akan muncul sebuah tampilan di sini. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah sebuah window untuk kita dapat melihat pengetesannya secara live. Seperti ya kita kalau dilihat tadi kita bisa lihat di sini ada pengetikan secara langsung terus pencarian datanya seperti gimana sehingga ya bisa dilihat pengetesannya lah. Nah, bisa ya ini ada display. Nah, ini nyambung dengan ini. Kemudian ini adalah kalau di hijaunya ini. Nah, dan kita juga bisa menambahkan konteks atau ya seperti nested group of testnya itu sendiri. Misal kita mendapatkan before each yang lain, nah ini juga bisa ditambahkan pada describe yang di dalamnya describe ini. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada warna hijau di sini. Nah, ini menandakan semua tesnya itu sukses. Jika ada yang warna merah, maka pengetesan tersebut adalah gagal. Bisa dilihat juga di sini. Dan ini waktu pengetesan dari file to do spec ini. Selain itu kita juga bisa milih dari browser yang akan kita gunakan untuk melakukan pengetesan. Di sini ada pilihan Edge, ada Electron. Electron ini punya Red. Kemudian kita lanjutkan menggunakan CLI. Oh ya, untuk komennya menggunakan GUI tadi Impact Cypress Open ya. Sedangkan untuk jika kita menggunakan si CLI, maka komennya adalah npx cypress run. Ketika kita melakukan komen ini, Cypress akan membaca dan melakukan pengetesan semua file pada integration. Nah, ini mengapa kita memberi namanya
Cypress secara default memberi namanya 1, 2. Nah, ini Cypress akan melakukan pengetesan secara terurut ya. Jadi file ini dulu, folder 1 ini, dan akan melakukan pengetesan secara terurut sampai selesai. Coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat Cypress akan membaca folder pertama pada file pertama pada folder pertama. Nah, uh, ini menandakan semuanya pas, dan ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tes-tes tersebut. Nah, di sini juga kita dapat melihat sebuah summary atau result dari file ini, file to do ini, to do spec. Yang dites ada 6, yang passing 6, yang failnya 0, pendingnya 0, skip 0, screenshot. Screenshot ini ketika ada kesalahan maka akan di screenshot sehingga kita dapat mengetahui kesalahannya ada di mana. Nah, sini videonya true. Jadi Cypress jika menggunakan command line akan merekam pengetesan dari file tersebut. Duration-nya ini 17 second jika di total ini. Nah, untuk ini finish processing untuk videonya, dia akan tersimpan pada ini videos. Nah, ini di sini. Nah, ini. Secara otomatis akan menyimpan filenya di folder video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk di mana belajar Cypress sendiri, untuk saat ini Cypress terbilang masih baru ya pada saat video ini dibuat, sehingga untuk referensi belajarnya hanya pada blog Cypress itu sendiri, ya webnya Cypress itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat assertion-nya seperti apa, dan ini komen-komennya, dan cara penggunaannya. Jika Anda sudah terbiasa menggunakan ES6 atau mode dari JavaScript itu yang lebih modern, mungkin Anda akan lebih mudah untuk memahami sintaks-sintaks dari Cypress ini sendiri. Ya, ini kan seperti functional chaining ya. Jadi setelah ini dia akan mengecek contents-nya, terus dia akan menuju parent-nya dan menemukan elemen ini dan melakukan pengecekan. Ya, ini chaining biasa lah. Atau biasa kita sebut promise. Jadi ini harus dijalankan terlebih dahulu, kemudian ini. Dan yang get ini harus resolve. Jika tidak, maka fungsi-fungsi yang setelahnya akan tidak bisa. Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.